Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Topik kita kali ini adalah masa Utsman bin Affan. Setelah kita berbicara mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar ibn Khattab, dan menurut catatan sejarah dunia di dalam sejarah peradaban Islam, khalifah berikutnya adalah Utsman bin Affan. Apa saja peristiwa yang terpenting pada masa khalifah ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Baik, tatkala Umar mendapat tikaman, dia menyerahkan masalah kenegaraan kepada 6 orang sahabat. Ke-6 sahabat utama itu berkumpul setelah Umar dikuburkan. Semua sahabat yang 6 sama-sama enggan untuk menjadi khalifah, hingga akhirnya mereka berhasil memilih Utsman. Utsman sama sekali belum pernah berambisi untuk memegang kendali kekuasaan itu. Saat dia dibaiat sebagai khalifah, dia telah berusia 70 tahun. Penaklukan pada masa pemerintahannya. Masa pemerintahan Utsman dipenuhi dengan penaklukan sebagai penyempurna di masa pemerintahan Umar. Penaklukan yang dia lakukan selalu berlanjut dengan baik lewat jalur darat maupun jalur laut. Dia melanjutkan kebijakan Umar dalam berjihad. Baik, sampai di sini kita melihat bahwasanya kinerja yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah tetap melakukan ekspansi seperti apa yang telah dilakukan oleh khalifah sebelumnya. Bahkan ketika kita runtun sejarah peradaban Islam ini ketika masuk ke Indonesia, pada masa Utsman bin Affan inilah Indonesia, negara-negara yang diistilahkan dengan Timur Jauh, sudah banyak memeluk agama Islam dan sudah mulai ada peradaban Islam di Timur Jauh. Kemudian di wilayah Barat, orang-orang Iskandiria memberontak pada tahun 25 Hijriah atau 645 Masehi yang kemudian ditaklukkan oleh Amr bin As. Utsman mengizinkan pasukan Islam untuk melakukan penaklukan di semua benua Afrika. Maka berangkatlah Abdullah bin Abi Sarah hingga berhasil menaklukkan Tarablis. Kemudian mereka berhadapan dengan pasukan Bizantium di Sabitala dan berhasil mengalahkan mereka pada tahun 27 Hijriah atau 647 Masehi. Dengan demikian, bergabunglah Barkah, Tarablis, dan wilayah bagian barat Mesir, serta sebagian wilayah Naubah pada pemerintahan Islam. Sedangkan Muawiyah melakukan serangan ke Siprus dan berhasil ditaklukkan pada tahun 28 Hijriah atau 648 Masehi. Umar tidak mengizinkan pasukan Islam melakukan penyerbuan melalui laut dan Utsman mengizinkannya. Baik, dalam periode ini, dalam masa di wilayah barat ini, terlihat sekali bahwasanya Khalifah Utsman bin Affan ini berhasil untuk mengembangkan Islam hampir ke seluruh Jazirah Arabia. Bahkan di bagian barat Islam sudah menapak di sana, sehingga apa yang dilakukan oleh Khalifah yang berusia lanjut ini tetap energik dalam memperjuangkan Islam. Meskipun pada di awalnya harta Utsman bin Affan banyak diberikan kepada Rasulullah untuk memperjuangkan Islam ini. Baik, kemudian ada peperangan yang penting pada masa Utsman bin Affan. Apa itu? Perang Zatus Syawari yang terjadi pada 31 Hijriah atau 651 Masehi. Perang ini merupakan perang laut pertama kali yang dialami kaum muslimin. Di masa pemerintahan Utsman, kaum muslimin telah memiliki pasukan laut. Pasukan laut Islam berhadapan dengan pasukan Romawi di pantai Kilikia. Pasukan Islam dipimpin oleh Abdullah bin Abu Sarah yang diutus oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Pasukan Romawi mengalami kekalahan yang sangat telak dalam perang ini. Panglimanya yang bernama Kaisar Konstantin terbunuh. Muawiyah terus melakukan penyerangan pada wilayah Romawi hingga mencapai Amuria, sebuah wilayah dekat Ankara pada tahun 33 Hijriah atau 653 Masehi. Wilayah Timur, Panglima Umair bin Utsman sampai ke Fergana pada tahun 29 Hijriah atau 649 Masehi. Sedangkan Abdullah
Abdullah Al-Laitsi mencapai Kabul, dan Abdullah At-Tamimi sampai ke sungai Hindustan. Said Ibnu Ash berhasil menaklukkan Jurjan. Persia melakukan pemberontakan, namun berhasil dipatahkan oleh Abdullah bin Amir. Akhirnya Yazdazir melarikan diri ke Yaman, lalu ke Khorasan, dan dia terbunuh di tempat itu. Wilayah-wilayah yang melanggar kesepakatan kembali ditaklukkan. Baik, dalam peristiwa ini ada satu hal yang sangat menjadi prestasi besar pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sejarah angkatan laut di dunia, sejarah angkatan laut di dalam perkembangan Islam, dalam perkembangan dunia ini diciptakan, ini didirikan pada masa Utsman bin Affan. Nah, jadi salah satu progres perkembangan pada masa Utsman bin Affan, Islam tidak hanya menjalani daratan, tidak hanya menjalani ekspansi melalui daratan, tapi jalur lautan sudah disusun secara sistematis pada zaman Utsman bin Affan. Kemudian peristiwa fitnah. Pada masa Utsman bin Affan terjadi sebuah fitnah yang sangat besar dalam kekhalifahannya. Sebagian besar masa pemerintahan Utsman dilalui dengan keamanan, stabilitas, dan kemakmuran. Namun demikian, Allah menghendaki akhir di masa pemerintahannya terjadi gejolak, terjadi bencana besar atau fitnah kubra, yang kemudian mengakibatkan terbunuhnya Utsman secara terzolimi dan terjadi perpecahan umat serta renggangnya kesatuan mereka. Semua itu mungkin disebabkan adanya perubahan kondisi dunia Islam pada masa pemerintahan Utsman, di mana wilayah kekuasaan Islam semakin luas dan banyaknya bangsa-bangsa yang masuk ke dalam pangkuan Islam. Kini dalam Islam telah masuk berbagai ras dan bahasa yang berbeda, makanya ada semakin kesulitan untuk menyatukan mereka dalam satu manhaj. Di samping itu, mereka adalah pemeluk Islam baru dan belum mengakarnya Islam di dalam diri mereka. Kemudian dalam fitnah ini juga, di sisi lain saat itu kekayaan kaum muslimin demikian banyak dan manusia cenderung untuk boros, senang untuk diam. Pada saat yang sama, sahabat-sahabat Rasulullah telah menyebar ke berbagai tempat dan pelosok. Sedangkan Khalifah Utsman dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, sangat penyabar, serta sangat kasih pada setiap orang. Dia selalu menjauhi tindakan yang akan menumpahkan darah, ditambah lagi usianya yang sangat tua, di mana saat itu dia telah berusia 82 tahun. Perubahan ini telah mendorong manusia-manusia yang ingin melakukan fitnah untuk menyalakan api fitnah, karena mereka rakus akan kekuasaan dan kedudukan, juga karena keinginan mereka untuk memecah belah kaum muslimin dan kesatuan mereka. Berkobarlah fitnah besar yang diistilahkan dengan fitnah kubra di tengah kaum muslimin yang dikobarkan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi asal Yaman yang pura-pura masuk Islam. Orang ini telah berkeliling di berbagai kota, kemudian menetap di Mesir. Dia kemudian menaburkan keraguan di tengah manusia tentang akidah mereka dan mengecam Utsman dan para gubernurnya. Dia dengan gencar mengajak semua orang untuk menurunkan Utsman dan menggantinya dengan Ali sebagai usaha menaburkan benih fitnah dan benih perpecahan. Nah, sampai di sini yang terjadi pada masa Utsman bin Affan adalah gejolak fitnah yang begitu besar yang diakibatkan kepentingan politik, kepentingan untuk menguasai kekuasaan Islam, karena Utsman bin Affan sudah berada di usia yang sangat lanjut sekali. Jadi mereka menginginkan kekhalifahan Utsman bin Affan ini segera diganti dengan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Maka mulailah pecah fitnah di Kufah pada tahun 34 Hijriah atau 654 Masehi. Mereka mulai menuntut kepada khalifah untuk mengganti gubernur Kufah. Akhirnya Utsman menggantinya untuk memenuhi tuntutan mereka dan sebagai upaya untuk meredam fitnah yang lebih besar. Setelah itu ada sejumlah besar manusia yang datang menyerbu Madinah untuk mendebat khalifah. Mereka datang dari Kufah, Basrah, dan Mesir pada saat yang bersamaan. Ali mencegah mereka untuk menerangkan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Apalagi khalifah juga melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri
dengan pembelaan yang masuk akal. Maka pulanglah para pemberontak itu dengan tangan hampa. Abdullah bin Sabah paham bahwa kesempatan yang telah dia bangun selama bertahun-tahun tampaknya akan lenyap begitu saja. Maka dia mencari siasat licik dan mengatur strateginya. Dia membuat sebuah surat palsu atas nama Khalifah Ali dan Aisyah yang di dalamnya berisi tulisan bahwa Khalifah akan mengundurkan diri dan Ali akan naik. Disebutkan bahwa siapa saja yang tidak setuju maka orang yang bersangkutan akan dibunuh. Nah, inilah suatu peristiwa yang sangat besar yang menjadi puncak terhadap terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang diperankan oleh Abdullah bin Sabah yang mengambil kesempatan ketika berada di dalam gejolak peristiwa kekelam kabutan. Kemudian Khalifah meninggal sebagai syahid. Pemberontakan itu kembali lagi ke Madinah. Mereka mengepung kediaman Utsman bin Affan. Utsman segera mengirimkan utusan kepada para gubernurnya, meminta pada mereka untuk mengirimkan pasukan ke Madinah. Maka terjadilah anarkisme di Madinah. Utsman meminta pada para sahabat yang berada bersamanya agar tidak memerangi kaum pemberontak itu. Dia meminta mereka secara terus-menerus untuk tidak melakukan itu, sebab dia menginginkan agar tidak terjadi suatu pertumpahan darah yang disebabkan oleh dirinya. Ada kabar bahwa pasukan bantuan segera tiba ke Madinah, yang membuat pemberontak itu takut dan khawatir. Mereka kemudian memasuki rumah Utsman dengan cara melompati pagar rumahnya. Mereka membunuh Utsman dengan pedang dan merampok harta Baitul Mal. Maka terjadilah takdir Allah yang telah direncanakan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Dzulhijjah pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Dengan demikian usia kekuasaannya adalah 12 tahun. Perlu kiranya di sini dicatat bahwa pembunuh Utsman yang sebenarnya adalah sangat sedikit. Di antara yang diketahui adalah Al-Ghafiqi yang kemudian melarikan diri, sedangkan yang lain tidak diketahui. Oleh sebab itulah mereka menisbahkan pembunuhan itu pada pemberontak, sehingga wilayah konfliknya menjadi luas dan akan memiliki akibat yang demikian berbahaya. Satu hal yang kemudian menjadi bencana bagi dunia Islam. Baik, demikianlah materi Khalifah Utsman bin Affan ini. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut dan mengembangkan, silakan baca-baca buku sejarah peradaban Islam, terutama di dalam pembahasan Khalifah Utsman bin Affan. Intinya, pada masa Khalifah Utsman bin Affan menuai suatu prestasi yang besar, yang sangat gemilang, sehingga Islam bisa masuk ke timur jauh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerdas.